Misteri sosok Susi di pusaran kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Terkait dengan pernyataan dan pengakuan dari seorang yang bernama Susi, di mana diduga dia sebagai mantan asisten rumah tangga Putri Chandrawati yang membongkar borok Verdi Sambo terkait kematian Brigadir Yosua. Bahkan beberapa bagian hal yang lain yang menjadi sepak terjang yang dinyatakan oleh Susi ini dengan apa yang diperbuat oleh Verdi Sambo. Apakah benar telah terjadi kekerasan seksual yang dilakukan Yosua terhadap istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati? Tak banyak pihak yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di rumah Magelang yang disebut sebagai lokasi pelecehan terjadi. Tidak hanya pelecehan, kekerasan seksual bahkan perkosaan ya diperkuat juga oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan, yang membuat pihak-pihak yang selama ini membela Joshua termasuk pengacaranya meradang ya. Menggunakan lie detector ya, itu kan digunakan ketika memang ada indikasi atau kecenderungan bahwa seorang tersangka itu suka berbohong. Nah, ketika misalnya dalam pemeriksaan awal kemudian indikasi itu tidak terlihat, artinya kecenderungan pengakuannya itu konstan, tidak berubah-ubah, konsisten, ya kenapa harus menggunakan lie detector? Jadi kesannya seperti gaya-gayaan begitu. Nah, kalau memang misalnya ada indikasi seperti itu, barulah atau bisa digunakan alat penguji kebohongan tersebut. Oh, kalau misalnya digunakan pada saat yang tepat dan orang yang tepat, maka memang tinggi sekali, bisa mencapai 90%. Maksudnya apa? Kalau memang orang itu diminta keterangan pertama kali, lalu kemudian digunakan pada orang yang memang tidak terlatih, maka bisa tinggi sekali. Tidak ada perbuatan pidana kekerasan seksual di Duren 3. Kemudian TKP-nya berubah atau kekerasan seksual itu terjadi di Magelang. Tapi halnya juga punya beberapa hal yang janggal, ganjil, tidak lazim ya atas dugaan kekerasan seksual kepada ibu kucing di Magelang. Faktanya bahwa TKP di Magelang itu adalah rumah kediaman Ibu PC dan Pak FS ya. Artinya TKP itu dalam penguasaan Ibu PC dan bukan penguasaannya Joshua, bukan rumahnya Joshua. Itu satu hal. Ini banyak banget, karena ada sekitar 12. Kemudian yang kedua, yang umumnya terjadi pada kekerasan seksual itu ada relasi kuasa. Ya, posisi pelaku lebih dominan dibanding korban. Hal ini juga tidak terpenuhi karena terduga pelaku almarhum Joshua itu kan ADC, supir, ya dari supir dari UPC, anak buah dari Irjen FS. Jadi relasi kuasanya tidak terpenuhi. Yang ketiga, itu bukan rumah kosong. Di rumah itu ketika diduga ada peristiwa itu kan ada KM dan S. Jadi rasanya nekat sekali kalau almarhum Joshua melakukan kekerasan seksual. Ya istilahnya juga ini yang sering kami sampaikan, biasanya pelaku itu memastikan tidak ada saksi ya. Sementara masih ada orang lain di rumah itu KM dan S ya. Kalau Ibu PC melakukan perlawanan setidaknya teriak aja, mungkin KM dan S bisa dengar kan gitu. Yang lainnya ketika rekonstruksi ya atas peristiwa di Magelang tanggal 7 itu Ibu PC masih bertanya kepada RR ya, di mana almarhum Joshua, di mana Joshua. Kemudian RR membawa
Joshua menghadap ibu PC di kamar.